Gerbang Dimensi Alas Purwo. Di Indonesia, ada tempat yang jarang disebut angker. Bukan karena tidak ada cerita, melainkan karena masyarakat sekitar memilih berhati-hati saat membicarakannya. Tempat ini tidak dikenal lewat jeritan, tidak lewat penampakan viral, dan tidak lewat kisah kerasukan massal. Namun orang-orang yang pernah masuk terlalu dalam sering pulang dengan satu kesamaan. Mereka tidak pernah kembali sebagai orang yang sama. Tempat itu bernama Alas Purwo. Sebelum Alas Purwo dikenal sebagai Taman Nasional, sebelum peta modern menggambarnya sebagai kawasan konservasi, wilayah ini sudah lebih dulu hidup dalam ingatan dan kepercayaan masyarakat Jawa. Nama Purwo sendiri berarti awal tanah, awal kehidupan. Dan menurut sebagian kepercayaan leluhur, Alas Purwo adalah tanah pertama yang muncul di Pulau Jawa. Karena itu, hutan ini tidak diperlakukan seperti hutan biasa. Ia dihormati, dijaga, dan tidak sembarang dimasuki. Orang-orang tua di sekitar Banyuwangi hingga pesisir selatan Jawa Timur percaya bahwa Alas Purwo adalah tempat berkumpulnya energi tua, energi yang sudah ada jauh sebelum manusia ramai menempati tanah Jawa. Disinilah para leluhur dahulu bertapa, bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk mencari petunjuk, keseimbangan, dan jawaban atas hidup. Namun, tidak semua bagian Alas Purwo bersifat sama. Ada wilayah yang terasa ringan, ada pula titik-titik tertentu yang sejak dulu disebut sebagai alas larangan. Di tempat-tempat inilah, masyarakat percaya batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi sangat tipis. Bukan gerbang yang berbentuk pintu, tidak bercahaya, tidak terlihat mata. Gerbang itu terbuka saat seseorang masuk dengan batin yang tidak selaras. Itulah sebabnya warga sekitar selalu menekankan satu hal: jangan masuk Alas Purwo dengan niat menantang, jangan berbicara sembarangan, dan jangan pernah menyebut ingin membuktikan sesuatu. Karena menurut kepercayaan lama, Alas Purwo tidak menolak manusia. Ia hanya menyaring. Orang yang hatinya kosong, pikirannya tenang, dan tahu tata krama akan lewat tanpa gangguan. Tapi mereka yang masuk dengan emosi kacau, niat sombong, atau sekedar ingin uji nyali, seringkali merasakan hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Dan sejak dulu pula beredar cerita tentang orang-orang yang tidak benar-benar hilang. Mereka terlihat, berinteraksi, bahkan sempat pulang. Namun ada yang berubah dari mereka. Tatapan berbeda, sikap lebih pendiam, atau mimpi-mimpi aneh tentang tempat yang terasa familiar padahal belum pernah dikunjungi. Masyarakat percaya bukan tubuh mereka yang tertinggal di Alas Purwo, melainkan sebagian dari jiwanya. Karena ketika seseorang tanpa sadar melangkah melewati batas, tidak semua yang masuk diizinkan kembali secara utuh. Dan setelah memahami sejarah serta kepercayaan ini, kisah-kisah nyata yang akan kita bahas selanjutnya tidak lagi terdengar mustahil. Karena yang mereka alami telah dipercaya turun-temurun jauh sebelum kamera dan media sosial ada. Suatu hari, ada seseorang yang masuk ke Alas Purwo. Ia datang bukan untuk ritual, bukan pula untuk uji nyali. Ia hanya seorang pendaki lokal yang mengaku sudah terbiasa masuk kawasan hutan di Jawa Timur. Hari itu, ia berjalan mengikuti jalur yang menurut peta aman dan sering dilewati. Cuaca cerah, langit terbuka, tidak ada tanda bahaya. Namun, setelah sekitar 20 menit berjalan, ia mulai merasa jalurnya terasa berulang. Pohon-pohon yang sama, lakukan tanah yang mirip,
dan suara langkah kakinya seakan kembali ke titik semula. Ia berhenti, menarik napas, lalu mengecek kompas. Jarum kompas berputar tidak stabil, kemudian diam tanpa menunjuk arah manapun. Saat itulah ia melihat sesuatu di kejauhan, sebuah jalan tanah kecil yang sebelumnya tidak ia lihat. Tanpa banyak pertimbangan, ia mengikuti jalur itu. Semakin jauh melangkah, suasana mulai berubah. Udara terasa berat, suara hutan menghilang. Tidak ada serangga, tidak ada burung, hanya langkah kakinya sendiri. Di ujung jalan, ia melihat sebuah pemukiman, rumah-rumah kayu, lampu temaram, dan beberapa orang duduk di teras menyapanya dengan ramah. Tidak ada wajah menyeramkan, tidak ada teriakan, justru semuanya terlalu normal. Ia sempat duduk, berbicara, bahkan diberi minum. Namun ada satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Tidak satu pun dari mereka menyebutkan nama tempat itu. Saat ia bertanya jam berapa sekarang, tak ada yang menjawab. Dan ketika ia berdiri untuk pamit, seluruh suara mendadak hilang. Lampu padam, orang-orang menghilang. Ia berdiri sendiri di tengah hutan gelap. Dalam kepanikan, ia teringat pesan orang tua. Kalau tersesat di alas Purwo, jangan lari, duduk, tenangkan batin. Ia menuruti pesan itu. Beberapa saat kemudian, ia mendengar langkah kaki mendekat perlahan. Seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Tanpa banyak bicara, pria itu mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia pahami. Tak lama setelah itu, suara hutan kembali. Serangga berbunyi, angin berhembus. Pria tua itu hanya berkata pelan, "Kamu masuk jalur yang bukan milikmu." Ia lalu ditunjukkan jalan pulang. Saat keluar dari hutan, matahari sudah hampir tenggelam. Padahal menurut jam tangannya, ia baru berada di dalam kurang dari 1 jam. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi kembali ke alas Purwo. Dan satu hal yang selalu ia ingat, tempat itu tidak menyesatkan. Manusia sendirilah yang tanpa sadar melangkah melewati batas.